the government can do for their athletes? Terdengar simple tapi susah, komitmen. Ya, jadi bukan hanya atletnya aja diminta komitmen, tapi governmentnya juga harus komit pada kita, gitu ya. Dan komitmen itu yang tadi aku bilang simple kan terdengarnya, tapi itu kan sebenarnya kompleks. Ya, komitmen dalam compensation mungkin, ya, komitmen dalam vitamin, ya, support. Ya, support, kadang-kadang kan kita kalau didatengin sama perwakilan pemerintah juga seneng ngerasa diperhatiin dong. Iya. Bukan hanya setiap saat harus menang. Walaupun yes, setuju juga kalau mau minta harus nunjukin dulu yes. Itu menurut aku sih itu juga benar. Tapi kan makanya semuanya harus ada data. Semuanya harus ada statistiknya disimpan dengan baik. Gitu ya. CC part 2. Alright. Okay, so tadi kan the last time we spoke, you kind of you gave us a little list of what you've achieved even after sacrifice in your decision to leave the States to play for. Can I ask you, when you started that transition from club player to national team player, what was the process like, and what kind of support does the government kasih untuk atlet-atlet Indonesia that you experience? Oke. Pastinya ada perbedaan banget ya tantangannya kalau misalnya kita main antar klub doang, lalu mewakili daerah, lalu mewakili Indonesia gitu ya. Jadi memang pressure-nya beda, lawannya beda gitu ya. Karena pasti kan yang mewakili Indonesia seharusnya adalah yang terbaik dari semua daerah. Karena kan kita ngomongin Indonesia itu kan Sabang sampai Merauke ya. Yang aku juga mau share ini Kar. Kalau dulu ya memang tim Indonesia tuh selalu didominasi sama daerah-daerah dari Pulau Jawa, berdasarkan my experience ya gitu ya. Kebanyakan dari DKI sama Jawa Barat gitu ya. Tapi seiring waktu berjalan, kayak terakhir kemarin Asian Games sama SEA Games itu banyak banget daerah yang berhasil mewakili Indonesia. Jadi aku juga ikut seneng ya gitu, karena pasti kan di daerahnya beda-beda, kita punya senjata yang beda-beda juga as a team gitu ya. For example, teman-teman dari timur, Papua Barat nggak usah diraguin lagi powernya dibanding kita yang dari DKI gitu ya. Dan semua kan pasti ada plus dan minus ya, bener nggak? Ya kayak teman-temanku dari Papua cerita, Kak, kita aja ngambil air itu harus naik gunung dulu kakak, katanya gitu. Hah? Pantesan paha kamu segede ini ya, gila. Kan langsung mikir, gila banget ya perjuangannya gitu ya. Begitu juga dari teman-teman yang lain, kita punya, jadi kelebihannya tuh beda-beda, dan itu sangat bermanfaat untuk olahraga yang sifatnya tim sport gitu ya. Yang pasti sih kompensasi gaji ya selama kita berlatih, walaupun kadang-kadang suka dirapel-rapel ya, mungkin karena tahu gitu. Dan that's another tantangan lah, tapi balik lagi namanya tantangan itu kan tergantung kita ya mau bisa buat jadi motivasi atau enggak gitu ya. Lalu equipment ya gitu ya, yang sifatnya untuk tim ya, bukan yang individu. Untuk individu kadang-kadang dapat tergantung event yang lagi kita ikutin. Ya kalau eventnya besar, like Asian Games, kita dapat tuh satu-satu glove-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya eventnya di bawah itu levelnya, ya kita dapat bat. Kalau bat itu kan dipakai as a team ya, bukan individu satu-satu dapat bat dan sebagainya. Apalagi ya, vitamin walaupun on and off ya, jadi suplemen juga dikasih gitu ya, tapi seharusnya bisa lebih baik lagi menurut aku pribadi. Itu sih Kar, kita belum sampai yang disponsorin brand-brand besar dan sebagainya, terus terang disobol sih belum ya. Itu kalau lagi ada event. Kalau off the event pasti kan untuk jaga nutrisi, jaga tampilan fisik, itu kan sangat mahal ya. Itu gimana sih teman-teman kita yang atlet itu
make up for that lifestyle. Yang aku tahu sih beberapa atlet Indonesia, kita ngomongin spesifik softball ya, profesinya sih bukan hanya atlet gitu ya. Aku juga kayak aku gitu ya. Jadi kita atlet iya, tapi kita juga punya pekerjaan yang lain di luar. Jadi kita harus benar-benar maintain dua-duanya gitu. Beberapa teman daerah pun juga ada yang sedemikian. Jadi kadang-kadang misalnya kalau training centernya di Jakarta, ya mereka kalau emang ada urgent ya harus bolak-balik dalam satu hari gitu ya. Dan itu ongkos. Kenapa kan? Itu ongkos sendiri, bayar sendiri. Bayar sendiri dari gaji yang kita terima gitu. Tapi ya balik lagi, kalau dilihat dari sisi pengurus, mereka sih akan, menurut aku ya, akan ngomong ya itu tanggungan lo sendiri, karena kan kita taunya kamu training center sebagai atlet di sini. Ya, gitu. ya. Jadi dari pengurus, dari tim pelatih memperbolehkan kita juga bekerja, menurut aku itu juga suatu kebijakan gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri kalau kita berprofesi hanya sebagai atlet di Indonesia, menurut aku sih belum bisa survive ya. Unfortunately gitu ya. Jadi ya itu. Jadi kadang-kadang yang kerja di Jakarta deh, seharusnya program jam 8, kita mulainya subuh, bangun subuh, mulai cepet, selesaiin individual drill, terus balik, mandi, kerja gitu ya. Terus nanti sorenya baru gabung lagi as a team. Jadi kan kalau misalnya softball kita kan punya individual drill, kita punya yang untuk tim juga gitu. Jadi ya harus diatur dan harus benar-benar ekstra sih kerja kerasnya. Tapi I think ya, menurut aku ya, itu sesuatu yang bagus nih kalau kita harus juggling dua hal. Kalau misalnya kita ngomongin spesifik yang kita lagi obrolin ini kan sebagai atlet tapi punya pekerjaan, jadi kan otomatis kita harus tahu caranya memanage waktu kita. Kita harus tahu caranya untuk memanage pressure stress kita. Gitu. Yang menurut aku itu win-win solution buat kita pada saat kita bekerja dan pada saat kita bertanding. Karena kita sudah terbiasa untuk cari cara keluar dari pressure. Gitu, yang kadang-kadang kalau kita compete kan pressure-nya kan kalau lagi kalah, kalau banyak supporter yang berisik, yang underestimate kita dan sebagainya. Jadi menurut aku itu hal yang bagus menurut aku ya. Mereka setiap orang berbeda-beda. Banyak yang kita ngomong about underestimate. Biasanya kalau Indonesia itu sebagai atlet, banyak orang tua itu nggak setuju anaknya jadi atlet. Karena mereka berpikir kesuksesan atlet hanya sementara dan punya masa yang belum tentu menjanjikan. What is your viewpoint on that? Menurut aku nggak salah, bener. Menurut aku ya, karena ya baik lagi yang tadi aku juga sudah sampaikan, sampai saat ini kalau seorang atlet bener-bener mau mengorbankan A sampai Z hanya untuk sebagai atlet, kayaknya susah kan, gitu ya, untuk hidup gitu ya. Beda kalau di luar ya, kalau di luar kan ya malah yang berprofesi jadi atlet, wah itu udah aman lah istilahnya, bener nggak? Tapi kan kalau di sini belum, sayangnya belum. Ya mudah-mudahan akan ya, amin gitu ya. Amin. Tapi yang mau aku sampaikan adalah jadikan profesi sebagai atlet untuk penunjang nanti kesuksesan kamu di kemudian hari gitu. Karena to be honest with you, sebagai atlet itu kita belajar banyak banget gitu ya, gimana caranya mengatasi kekalahan, wah itu nggak gampang gitu ya, gimana caranya mempunyai jiwa kompetisi ya. Balik lagi, namanya hidup kan juga sebenarnya kompetisi ya menurut aku ya.
Ya kita harus bersaing, kita harus bekerja sama orang gitu ya. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan baik, gimana caranya kita toleransi karakter teman-teman yang berbeda kalau kita ngomongin tim sport dan sebagainya. Dan itu banyak banget yang bisa kita ambil sebagai yang kita pelajari sebagai atlet, lalu kita aplikasikan ke kehidupan kita yang kayak tadi aku juga sampaikan. Before this kita pernah ngomong kan ada 2 types. Satu yang emang mau life fulfillment-nya jadi full time athlete, ada yang orang tuanya yang mau anaknya jadi atlet. Yes. Nah, what do you think about that? Jangan, kasihan anaknya. Ya, walaupun ya itu terserah orang tuanya ya, orang anak-anak gue gitu ya. Tapi balik lagi kan si anak itu menjalani hidup yang berbeda. Ya, hidup yang berbeda, masa yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Gitu ya. Jadi mungkin lebih baik diarahkan, disupport, tapi dikembalikan lagi ke anaknya. Sukanya apa? Ya, itu menurut aku ya. Kejadian sama sepupu aku nih, aku share sedikit gitu ya, nggak apa-apa ya Kak, di share sedikit gitu. I love it. Ya jadi my cousin salah satu yang dari kecil udah bareng terus tuh berlima tuh, dia punya anak, dia nikah sama bule di sana di state, punya anak. Sepupuku ini balet dari kecil sama mamaku gitu ya. Balet dari kecil, lalu dia punya anak, dia mau anaknya balet, nerusin mamanya. And guess what? Anaknya mau main apa? Mau main softball, ikutin anti. tapi dia sempet ngambek, hey I'm her mom gitu, jadi terserah gue dong mau ngapain. Wow, ya tanya aja anaknya gitu ya. Itu salah satu contoh kecil lah Kak, tapi kan it happens ya. Gitu ya. Kadang-kadang yang berambisi, yang heboh ya orang tuanya, sedangkan anaknya sebenarnya pengen have fun aja. I want to talk about your personal life after being an athlete, and especially as a female athlete. Pernah nggak dapat perlakuan tidak menyenangkan, diintimidasi atau direndahkan karena you're an athlete and maybe it's like people have expectations for you. Oh mungkin ini bisa menjawab nggak ya? Pada saat aku di US, aku sempet ya underestimate, itu udah pasti gitu. Siapa nih orang Asia kecil gitu ya, kecil, tiny gitu, nggak punya language barrier di awal gitu ya. Itu sih terjadi gitu. Tapi aku tuh semakin di underestimate semakin suka karena ya kenapa? Karena semakin kita di underestimate, semakin gampang kita nunjukin ke orang-orang itu kalau kita sebenarnya bisa gitu ya. Itu salah satu prinsip hidup aku juga sih sebenarnya. Jadi aku suka untuk di underestimate orang. I have to ask, ini personal tapi more than welcome you don't have to answer. Jadi is it harder to date because you're an athlete? Or is it like lo harus cowok atlet? Gimana sih kayak you and your girlfriend as a team? What's your dating life like? Kalau dulu pas masih muda, pas ABG, kan kalau softball kan ada baseball ya. Jadi kalau dan biasanya biasanya kalau kejuaraan itu kan bareng, softball, baseball, softball gitu ya. Nggak bohong sih, pasti kan ada lah cinta-cinta monyet gitu ya. Jadi seru-seruan aja gitu ya. Nah kalau lama-kelamaan kesini, I believe that bentuk kayak apapun juga ya, namanya sayang, namanya cinta, ya seharusnya terima aja ya Kar, gitu ya. Itu yang menjadi suatu tolak ukur mungkin ya. Kalau misalnya dia nggak nerima gue apa adanya sebagai atlet, ya it's not my jodoh, seperti itu. Jadi chill aja kayaknya. When you're an athlete, gak usah atlet lah, kita berkesibukan setiap hari yang bisa dibilang kayak atlet, peseni. Apa sih yang sisi
wish Sisi dibilangin waktu lagi fokus as a professional athlete gitu. Sebelum sekarang udah ada side gitu. Stretching yang bener. It got me gitu ya. Dan ini percaya nggak percaya sangat mempengaruhi performa aku sekarang. Hal kecil tapi ada efeknya lah Kak. For example gini, di Indonesia itu kadang-kadang stretching itu di nomor 2 kan gitu ya. Sedangkan kalau di luar setahu aku tuh is all about antisipasi, preventif. Jadi nggak nunggu sampai cedera dulu baru was-was. Ya kalau dulu kan kita merasa masih 17 tahun, masih 20 tahun ya karya, jadi semua dihajar aja gitu. Dan aku salah satu pemain yang sukanya ngesot-ngesot di lapangan Kak, ngedive, slide gitu. Karena menurut aku kalau seragamku belum kotor, gue belum main. Dan menurut aku itu kerennya tuh di situ. Kalau kita sebagai atlet bersih-bersih aja, kita ngomongin softball ya. Kalau kan beda-beda setiap sport ya. Ya nggak ada actionnya dong gitu ya. Dan sedangkan kita latihan bertahun-tahun, pada saat pertandingan itu panggung kita. Kita istilahnya kita harus show off. Gitu. Bener dong, kita harus mengentertain penonton gitu ya. Dan itu yang terjadi. Udah benjol-benjol, udah biru-biru. Salah satunya ini jariku. Is that permanently like that? Yes. Gak bisa lurus? Gak bisa, kena bola. Oh my god. Ya itu resiko, tapi kalau kata teman-teman aku untuk penyemangat harus bengkok dulu sih baru jago. Oke. Ya. Nah, aku kerasa ada salah satu bagian badan aku tuh cedera, lalu aku bukan yang ini ya, lalu aku nggak segera obati, alhasil sampai sekarang aku merasakan sakitnya yang kadang-kadang aku harus minum obat gitu. Untuk painkiller gitu ya, untuk hilangin nyerinya gitu. Dan kalau lagi dalam stressful situation, lagi banyak meeting, lagi harus nyetir dan sebagainya, beberapa kali sih cukup mempengaruhi ya gitu. Jadi coba dulu ada yang ingetin aku, stretchingnya harus bener, nanti kalau kamu udah makin lama makin berumur nanti efeknya baru kerasa loh dan sebagainya. Itu salah satunya mungkin itu gitu ya. Lalu yang kedua, akan lebih baik kalau ada yang ingetin aku untuk mempersiapkan lebih baik lagi sebelum aku selesai menjadi atlet gitu ya. Mempersiapkan yang tadi Kara bilang kehidupan setelah menjadi atlet gitu ya. Karena terus terang kadang-kadang kita ngomongin PON aja ya, PON itu kan bergengsi banget ya Karya kalau di level nasional ya gitu. Dan kalau menang pun bonusnya pun lumayan. Oh iya, ya, I know that. Bener kan? Ini aku ngomongin tim sport loh yang masih harus dibagi berapa orang, gimana yang individu gitu ya. Aku kadang berpikir coba dulu ya, aku udah menang PON nih 3 kali, 2008, 2012, 2016. Coba aku tahu dulu caranya berinvestasi. Yes. Right? Jadi dan sekarang aku inget-inget, wah dulu aku dapat bonus nggak tahan lama habis, nggak tahu kemana, nggak menghasilkan sesuatu yang konkret gitu ya. Ya tapi lama kelamaan ya belajar gitu ya. Dan ini menjadi salah satu perhatianku saat ini juga. Kalau kadang-kadang aku suka mikir, wah teman-teman atlet sekarang yang lagi masa emas, mereka tahu nggak ya cara mempersiapkan diri mereka untuk nanti pada saat nggak dipakai lagi sebagai atlet, berdasarkan my experience. Seperti itu sih Kar. Kita sharing dong war stories ya. Aku pernah ngerasa wah gue akan kecoret nih. Kecoret karena kalau misalnya
misalnya PON itu kan ada seleksi untuk menjadi tim inti. Waktu itu aku lupa to be honest pas PON tahun berapa, tapi aku lagi jelek banget, lagi babruk, lagi nggak bisa ngumpul, lagi kepalanya kemana-mana, nggak fokus dan sebagainya. Dan aku merasa aku punya beban, aku punya pressure, gue harus nunjukin ke yang lain kalau gue tuh pernah di US, right? Yeah, Bener dong. Ya, gue pernah di US, gue pernah main softball di sana yang standarnya beda. Kok di sini, sorry, nggak bisa main ya, gitu ya. Jadi waktu itu udah hampir putus asa tuh, aduh, kecoret nih gue gitu ya. Tapi pada saat itu aku memberanikan diri untuk diskusi sama pelatihku yang in charge pada saat itu gitu ya. Coach, I know kayaknya aku nggak punya chance yang besar nih untuk masuk dalam tim. Terus dia cuma jawab kayak gini, selama ini kamu mukul kena bolanya nggak? Kena, tapi mati. Tapi kena, impact, kontak, kena. Oh, it's okay. Itu naikin confidence aku banget. Dan ternyata aku tanya, kenapa kok it's okay? Padahal aku nggak on base, ya. Aku nggak hit gitu ya kan. Ada perlu ada statistik hit atau tidak dan sebagainya gitu ya. Yang penting kamu kontak, kamu impact, itu kamu akan membuat suatu permainan. Itu sudah cukup kadang-kadang, dia bilang. Ya, dan yang aku lihat di kamu adalah yes, kamu main sebagai batter, kamu jaga, tapi kamu punya sisi leadership yang akan bermanfaat buat tim ini. Gitu. Itu ngebuat aku buka mata. Wow, softball itu is not only a sport. Gitu ya. Pada saat itu ya dengan pelatih, karena pelatihku kan beda-beda ya, tapi pelatih itu yang sampai sekarang memang menjadi salah satu role model aku, mentor aku dalam kehidupan juga gitu. I really look up to him gitu ya. Karena banyak banget yang diajarin sama aku dan juga teman-temanku kalau softball itu is not only a sport. Ya, gimana cara mengatasi kekalahan. Itu kan nilai yang kita pelajari sebagai atlet, resilience ya. Kalau kita misalnya udah KO, udah kalah, gimana caranya untuk get back up? Gitu. Gimana cara kita nggak boleh nyerah? Gimana caranya kita harus menyadari selalu ada kesempatan ya untuk di kemudian hari. Mungkin kesempatannya tidak sama gitu, karena benar kata orang kadang-kadang kan kesempatan nggak datang 2 kali sih ya, benar, tapi mungkin kesempatan yang berbeda gitu. Dan I am one of them yang percaya everything happens for a reason ya. Kalau emang hasilnya A, ya udah itu emang jalannya A, kita coba lagi, kita usaha lagi, dan aku percaya selama kita usaha pasti ada jalannya ya. Udah nggak zamannya bisa nggak ya, bisa atau nggak bisa, no, sekarang zamannya mau atau nggak mau, that's it. My last 2 questions is what advice do you have for young girls who want to be an athlete tapi nggak punya resources, financial atau equipment? Okay. And the second is what do you, it's 2 parts for the last question. What do you wish the government can do ke depan untuk atlet-atlet kita? And what can we do yang bukan di timnas to support our friends yang di timnas, maupun itu cowok cewek? Oke. Aku coba jawab satu-satu berdasarkan my opinion ya. Yang pertama, gimana sih buat young girls yang mau join olahraga tapi mungkin belum punya alat-alatnya. Ini terjadi sama aku gitu ya. Ada temenku waktu itu di timnas hanya nanya satu pertanyaan, Kak, gelas kakak banyak atau enggak gitu. Kenapa? Untuk apa? Untuk teman-teman aku di kampung, mereka mau belajar softball. Aku nggak mikir lagi, aku langsung ada banyak yang sekarang gue punya, lo ambil aja kalau mau gitu ya. Jadi as simple as start asking around ya, ke senior yang memang sudah berkecimpung lama di sana kan. Dan aku yakin yang aku tahu teman-teman aku juga punya glove lebih dari 1 gitu, punya alat, pasti punya alat cadangan dan sebagainya, mungkin tidak baru ya, tapi kan fungsinya masih sama
gitu ya. Jadi menurut aku start asking around, browsing ini yang atlet-atletnya tuh siapa aja sih, coba di approach, coba nanya gitu, as simple as that. Dan yang aku tahu juga sekarang banyak klub-klub yang memang sudah menyediakan alat-alat inventaris sekarang ya, at least buat softball ya. Dan jangan lupa sekarang udah banyak produk lokal, jadi kita nggak harus beli produk yang dari luar-luar yang warna-warni gitu ya. Balik lagi pokoknya utamanya adalah fungsinya. Gue mau nanya, what about if it's financial? Ya habis kita mau ikut kompetisi, dan mereka nggak mampu karena nggak ada dana, itu gimana? Kalau sampai saat ini yang aku tahu, kalau setiap ada kejuaraan yang modalin tuh klubnya, tapi tergantung kejuaraannya ya gitu kan. Ada juga pernyataan di komunitas baseball softball Indonesia ya, sekarang mah kalau mewakili negara Indonesia gampang, kalau ada duit orang tuanya bisa deh langsung pergi. It happens kayak gitu. Jadi tergantung kejuaraannya gitu, karena memang ada kejuaraan yang bergengsi berdasarkan prestasi, tapi juga ada kejuaraan-kejuaraan yang penting bayar deh, kan itu juga ada seperti itu ya, bayar dari Indonesia ya otomatis pakai nama Indonesia gitu. Itu salah. Bayar kayak gitu lewat klub aja, nanya-nanya gitu. Biasanya klubnya yang akan aktif, untuk nyari-nyari kejuaraan. Nanti biasanya kan ada registration fee ya. Nah itu biasanya sih ditanggung sama klubnya. Tapi memang biasanya kan ada iuran. Ya kan, iuran dari atletnya per klub itu yang harus bayar per bulan gitu. Kecuali memang ada bapak ibu atletnya yang menanggung itu semua, ada juga klub yang seperti itu. Terus my question about what do you wish the government can do for their athletes? Terdengar simple tapi susah, komitmen ya. Jadi bukan hanya atletnya aja diminta komitmen, tapi governmentnya juga harus komit pada kita gitu ya. Dan komitmen itu yang tadi aku bilang simple kan terdengarnya, tapi itu kan sebenarnya kompleks ya. Komitmen dalam compensation mungkin ya, komitmen dalam vitamin ya, support. Kadang-kadang kan kita kalau didatengin sama perwakilan pemerintah juga seneng ngerasa diperhatiin dong. Bukan hanya setiap saat harus menang. Walaupun setuju juga, kalau mau minta harus nunjukin dulu itu menurut aku sih itu juga benar. Tapi kan makanya semuanya harus ada data, semuanya harus ada statistiknya disimpan dengan baik gitu ya. Hal lain adalah aku sampai saat ini masih bermimpi untuk government punya semacam sekolah atlet gitu ya. Sekolah atlet dalam arti untuk mempersiapkan atlet-atlet ini yang tadi udah kita omongin, untuk kehidupan setelah masa atletnya gitu ya, yang memang benar-benar bukan hanya pada saat menang dan berprestasi aja digembar-gembor gitu, tapi setelah itu apa, jaminannya apa gitu. Walaupun sampai saat ini memang sudah ada beberapa cabur yang menjanjikan, misalnya seperti ini kan, oke, kalau kamu berprestasi sudah pasti akan ada tempat untuk kamu menjadi PNS. Itu ada beberapa cabur seperti itu, bener ya gitu ya. Tapi kan tidak semua. Dan another thing adalah, bener nggak di jalannya seperti itu, we never know ya. Iya. Gitu. Dan itu kan masih ada bibit-bibit bagus kan, yang dia tapi unfortunately nggak mampu ke top 2, top 5% yang mampu ke PNS. Pun juga bisa masukkan aset negara supaya dibangin as leader, right? Have to be. You don't have to be an athlete to help the country. You simply have to keep the job. And I think kalau sebagai atlet, we were taught to do a good regardless, kan? You do it for yourself. Benar. Ya balik lagi karena nilai-nilai yang sudah kita dapat sebagai atlet, mungkin itu juga bisa menjadi bekal yang sangat baik ya
kan Banget. untuk menjadi aset gitu ya. Disiplinnya juga kan kita sudah dilatih dan sebagainya gitu. Oh, another thing yang aku wish government benar-benar memperbaiki adalah competition. Kalau Gimana tuh? kalau kita itu kesannya kalau mendekati event besar baru kompetisinya ada gitu. Kalau nggak ada ya udah balik lagi tuh ke nol, semua liburan semua santai. Sedangkan yang aku pelajari di luar sana, competitionnya pasti akan selalu ada, makanya Yes. regenerasinya jalan Yes. gitu ya. At least ini dari pengalamanku di softball gitu ya. Di cabur lain aku nggak tahu sama atau tidak, tapi itu yang aku harapkan bisa dijalankan lebih baik lagi sih. Terus, what can we do as non-athletic people, sport athletes like you, or not your coach, coaches like you? What can we do? Where can we find information? Karena even in Instagram, it's like I can Google event softball and it like pops up. Oke. Ya kalau untuk media sampai saat ini komunitas baseball softball Indonesia punya satu akun Instagram ya, namanya Pakpok Indonesia gitu ya. Itu juga cukup terupdate kalau lagi ada kejuaraan apa. Waktu itu seniorku sempat cerita ada dari daerah mau join softball, baseball, tapi nggak tahu nama klubnya apa. Jadi dibantu dari situ. Jadi mereka pun udah mulai ngumpulin database. Menurut aku ya, perlu dijalankan oleh semua cabur gitu. Berawal dari database tuh dirapiin. Jadi kalau ada apa-apa kita gampang tuh nyari data gitu ya. Terus tadi pertanyaan Kara, apa yang bisa dilakukan gitu ya dari non-athlete community gitu ya. Kayak gini aja udah ngebantu banget Kar, appreciate banget gitu, karena ya Kara juga membantu kita spread the words juga mengenai kehidupan atlet gitu ya, yang memang sangat jarang didengar gitu ya. Apa sih atlet di negara Indonesia gitu ya, tapi pasti kita atlet sangat senang gitu ya, entah itu hanya perhatian, entah itu interview seperti ini dengan harapan nanti akan membantu pengetahuan teman-teman yang lain mengenai atlet dan sebagainya gitu ya. Kayak dulu Kar pas Asian Games kita tiba-tiba dibagiin sabun cuci tangan merek A lah gitu ya. Itu kecil loh, berapa mili kecil gitu ya, dikasih gitu ya. Itu senengnya udah minta ampun deh, karena kita merasa ada yang merhatiin nih gitu ya. Jadi kita mainnya pun juga semangat. Dan menurut aku itu menjadi win-win solution juga buat si yang ngasih gitu ya. Kenapa? Karena sampai sekarang kita kalau ke market ya milihnya sabun itu, karena kita merasa diapresiasi sama mereka. Kita apresiasi balik gitu ya. Jadi ya menurut aku akan ada win-win solution juga gitu untuk saling support. Jadi emang bener-bener we're not only talking about performance, misalnya sebagai atletik harus lari yang cepat, sebagai atlet softball harus mukul yang bagus, no, tapi how we bring ourselves untuk berbicara sama atlet-atlet negara lain, karena mereka akan menilai kita. So we talking about interpersonal skills. Ini bisa nyambung juga ke sekolah atlet mungkin ya, karya. Dan kadang-kadang itu suka dipukul rata aja, nggak tahu itu atlet dari mana, tapi dari Indonesia ya berarti asli Indonesia seperti itu semua. Memang kita harus kasih lihat interpersonal yang bagus gitu loh, karena pasti yang benar yang kata Kara bilang, Kak, kita akan dicap gitu. Plaster. Ya, Okay, well, thank you so much for Saturday evening with me, and I'm sama-sama. Stories. I'm always inspired. Like I really enjoyed even having conversations twice. Terima kasih Kara untuk kesempatan ini untuk bisa sharing sama Kara, dan mudah-mudahan juga sama teman-teman lain yang akan nonton ini ya Kar. Mungkin tidak banyak tapi mungkin 1-2
mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, dan terus support atlet-atlet Indonesia.